Prakusat remagang weteng kusak ciplukan sat singsat saking kersane ngalah sat singsat saking kersane ngalah sat singsat saking kersane ngalah berkat mandal saking kersane ngalah berkat mandal saking kersane ngalah ha ilallah muga-muga julah Om Swastiastu. Indonesia, an archipelagic country, has more than 1,300 types of tribes in it. According to population census data for 2010, around 41% of the total population in Indonesia is held by the Javanese, who are known for their rich customs and culture. There are still many Javanese people who uphold Javanese customary law, or what is known as Kejawen law. One of them is sesajen. Itu menurutku lebih ke mistis ya. Jaranan, tah Malang kok, dukun. Kebudayaan orang Jawa dan kepercayaan budaya Jawa sih. Itu Sang Hyang Widi. The tradition of sesajen is still being debated, where there are many different perceptions from public. Although some people consider sesajen to be ancient, but sesajen have a special meaning which is considered secret. To respond people's opinion about it, we have asked Mbah Lawi as the customary leader in Klandungan village. Sajen itu adalah merupakan suatu alat atau pelengkap untuk permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau alat ritual untuk minta perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu. Sesajen itu ya tergantung keperluan yang merupakan dari adat itu tadi. Contoh sajen itu ada yang dipakai untuk orang hajatan yang juga ada, juga untuk ada yang sajen termasuk yang digunakan untuk menimba ilmu, istilah ilmu adat atau ilmu Jawa itu ada. Jadi sajen itu tidak merupakan hanya sajen yang seperti di orang hajatan, itu juga ada. Contoh kalau orang Jawa, istilahnya sajen itu ada yang pakai hanya minuman 4 warna, hitam, putih, terus kuning, itu ada. Bahannya ada yang dari pisang, terus ada yang dari seperti bawang merah, bawang putih atau lombok, itu segala macam itu ya. Ada yang dari bahan itu, terus ada yang pakai kelapa, ada yang pakai pisang, dan juga ada yang pakai apa itu namanya bunga sekar kembang telon, biasa itu lah sajen untuk orang hajatan. Dan juga ada sajen untuk orang meninggal, contoh orang sewon, satusan, itu berupa sajennya cuma hanya pisang dengan bunga saja. Sesajen are used in religious ceremonies, which are carried out symbolically with various purposes. For example, to honor ancestors. In Kejawen tradition, sesajen are presented in the form of food and other things, such as flowers and incense. Each material sesajen has its own meaning in the process of making it. However, some people think that presenting sesajen is useless. But other than that, sesajen actually have a deep meaning related to human life combined with the concept of the universe. Maknanya kalau seperti suruh itu suruh mengenai weruh. Biasa kalau orang punya hajat itu pemberitahuan kepada keluarga atau suruh mengenai weruh karo dulur atau teparu. Kalau seperti jambe itu jambe dari kembang lambe. Ya, mau orang punya hajatan itu mesti saja itu ada jambe. Terus kalau seperti apu itu gamping, dari gamping yang namanya putih. Apu itu
saka tembung sanepan ngapura nyuwun ngapura. Kita sebagai umat manusia atau umat yang punya keyakinan, lah otomatis kita ini pakai saja ya pakai doa, mau makan aja kita ya juga pakai doa lah. Nah terus orang-orang yang bikin sajen itu memerlukan hal-hal tertentu seperti orang yang katakanlah kalau bahasa Jawa orang yang sudah luas. Orang yang sudah luas itu dalam arti orang ini sudah sering sesuci seperti anak yang masih kecil itu. Jadi tidak sembarangan orang yang bikin sajen itu. Alasan dari hal itu, kalau orang-orang yang belum luas, ya itu biasanya terlalu banyak memikirkan hal-hal duniawi. Kalau melihat dari sisi sajen, memang kelihatannya seperti orang Hindu atau Buddha kan. Nah sebetulnya nenek moyang kita peninggalan di tanah Pulau Jawa dulu itu memangnya kita pakai ya seperti itu. Kita sebagai umat yang sudah berlainan agama dengan nenek moyang kita tetap mengikuti atau melestarikan masalah budaya adat istiadat yang ditinggalkan itu, Mas. Setelah sesajen ini dibuat dan digunakan, apakah boleh dimakan atau tidak? Sebetulnya sesajen ini kalau sudah selesai atau wis mari gawe ini boleh dimakan ya juga boleh. Contoh yang lain-lain itu bisa digunakan untuk masak, kayak untuk apa, kelapa yang juga bisa untuk dimakan, pisangnya juga itu dimakan. Ya, bisa, tidak ada yang tidak bisa. Benar. Ya. Apa harapan Bapak ke depannya untuk kebudayaan sesajen ini? Kalau harapan saya sendiri, ya mudah-mudahan generasi muda atau khususnya generasi Jawa janganlah sampai adat kita, adat dan budaya kita yang telah diwariskan oleh para leluhur kita jangan terlalu dihilangkan. Ya mudah-mudahan generasi kita ada yang masih peduli untuk nguri adat Jawa ini. Itu aja ya. If understood more deeply, sesajen are a culture that comes from a life that has happened in the past and is expected to remain for the future. The local wisdom symbolized in sesajen needs to be known and not played, because it is a local culture inherited by ancestors. Jadi budaya itu tidak serta-merta ada, tapi budaya itu berproses gitu ya. Awalnya budaya ini muncul karena manusia merespon terhadap apa yang ada di sekeliling mereka. Contohnya ketika manusia purba mereka pertama kali mengenalkan atau memiliki produk budaya itu karena mereka itu merespon terhadap apa yang ada di sekeliling mereka. Jadi walaupun manusia purba itu hidup dan memiliki tingkat intelijensia yang sangat minim sekali, karena walaupun begitu anak-anak manusia purba tersebut merespon apa yang ada di sekeliling mereka. Contohnya misalkan mereka hidup secara nomaden kan. Nah, hidup secara nomaden itu mereka berpindah-pindah dan kemudian di tempat yang mereka tinggali mungkin suatu ketika ada bencana alam, ada gejala-gejala alam tertentu yang menyebabkan aktivitas yang mereka lakukan, misalkan bercocok tanam ataupun mereka berburu dan seterusnya, itu terganggu. Sehingga pada akhirnya kemudian manusia purba itu berpikiran bagaimana caranya supaya alam semesta ini tidak mengganggu mereka, tidak mengganggu aktivitas mereka. Sehingga mereka kemudian melaksanakan sebuah ritual gitu ya. Nah, ritual ini di dalam ilmu antropologi disebut dengan sistem sosiofag seperti itu, atau sistem aktivitas. Jadi tadinya dari ide yang mereka miliki karena mereka itu ingin merespon terhadap gejala alam, kemudian mereka melakukan suatu tindakan. Nah, dari tindakan itu kemudian muncul wujud budaya yang lain yang namanya adalah artefak atau sistem kebendaan. Jadi wujud budaya itu ada 3, dimulai dari mantic fact atau sistem ide, kemudian berkembang dari ide tersebut kemudian menjadi tindakan yang mereka lakukan, dan
dari tindakan yang mereka lakukan, mereka itu menghasilkan artefak atau benda-benda yang disebut sebagai budaya. Misalkan salah satunya adalah sesajen. Seperti itu. Budaya itu sifatnya dinamis, artinya mereka selalu bergerak. Bukan berarti dengan adanya perkembangan era modern ini, budaya yang lama ditinggalkan, tidak. Tapi yang namanya budaya ini mereka akan berganti, terus bergerak begitu ya. Karena sifatnya dinamis tadi itu, sehingga bukan ditinggalkan, hanya saja mungkin ada poin-poin yang berubah gitu ya. Menyesuaikan zaman gitu. Betul, jadi budaya itu berganti menyesuaikan zamannya gitu ya, karena seiring perkembangan manusia, intelektual manusia, teknologi yang dikenal oleh manusia, secara otomatis budaya pasti akan berganti. Budaya itu kan unsurnya banyak, salah satunya adalah sistem agama ataupun kepercayaan. Zaman sekarang dengan perkembangan sistem pengetahuan, dengan perkembangan teknologi juga, manusia kan kemudian belajar tentang apa itu ilmu agama gitu ya. Dengan adanya ilmu agama akhirnya ini kan bergeser. Kalau yang tadinya itu caranya bersyukur itu adalah dengan membuat sesaji misalkan ya, caranya untuk menolak bala itu adalah dengan cara menggunakan sesaji, hanya sesimpel itu gitu ya. Tapi dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang agama, maka cara kita untuk bersyukur itu berbeda, menjadi berbeda. Yang tadinya itu membuat sesajen, tetapi dengan adanya perkembangan agama tadi itu, ya kita caranya bersyukur dengan cara berdoa seperti itu. Sekali lagi bahwa budaya ini sifatnya dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Ketika zaman berganti, maka budaya pun juga akan berganti. Di dalam antropologi ada istilahnya anomi atau meninggalkan nilai-nilai yang tadinya diangkat oleh manusia, nilai-nilai yang terbiasa ada di dalam kehidupan manusia untuk digantikan dengan nilai-nilai baru sesuai dengan ilmu pengetahuan yang baru, teknologi yang baru seperti itu. Kalau menurut saya, tanggapan saya bahwa tidak ada agama yang salah, tidak ada kepercayaan yang salah. Tujuan kita sebenarnya sama. Mungkin apa yang kita lakukan itu adalah cara kita untuk memuja atau untuk bersyukur atau untuk meminta begitu ya terhadap kekuatan yang melebihi kekuatan kita atau kekuatan manusia. Kita tidak bisa menuntut bahwa yang namanya tradisi atau budaya itu akan sama seperti masa yang lalu begitu ya. Karena kondisi masa sekarang ini amat sangat berbeda dengan masa lalu gitu ya. Hanya saja sebagai orang Jawa gitu ya, kita harus melihat keturunan kita itu dulu seperti apa. Banyak nilai-nilai budaya yang lain yang mungkin perlu kita tegakkan begitu ya. Jadi kalau seandainya memang masih ingin membuat sesaji ya it's okay, tidak ada yang melarang sebetulnya, karena itu merupakan budaya yang diwariskan dari nenek moyang kita dengan tujuan yang sama dengan apa yang kita harapkan sebetulnya.